Panitia khusus DPRD Banjarmasin bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bagian hukum Setda Banjarmasin akhirnya memfinalisasi rancangan peraturan daerah tentang bangunan gedung dalam rapat yang digelar di ruang Komisi 1 DPRD Banjarmasin tengah hari Selasa 7 November 2023. Panitia khusus DPRD Banjarmasin bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bagian hukum Setda Banjarmasin akhirnya memfinalisasi rancangan peraturan daerah tentang bangunan gedung dalam rapat yang digelar di ruang Komisi 1 DPRD Banjarmasin tengah hari Selasa 7 November 2023. Ketua Pansus Raperda Bangunan Gedung Suyatno Waitakuni Primativi memedahkan Raperda tentang bangunan gedung memuat 177 pasal yang di dalamnya memuat sanksi bagi siapapun yang melakukan pelanggaran. Salah satunya bagi warga Banjarmasin ketika mendirikan bangunan gedung maka wajib mendapat persetujuan dari pemerintah kota terlebih dahulu. Anggota fraksi PD Perjuangan ini pun menyatakan tujuan dari aturan baru ini adalah untuk lebih mempermudah warga wayah membangun gedung terutama dari sisi pengurusan izin. Sanksinya itu adalah sanksi administratif. Yang jelas ini waktu pas di EMB itu adalah sanksinya itu sanksi pidana, tapi sekarang ini sanksi administratif sampai ke pembongkaran gedung. Jadi kalau tidak sesuai dengan ini bisa sampai dibongkar? Iya, dari pertama itu dikasih peringatan pertama sampai penyegelan sampai pembongkaran. Adakah hal-halnya misalnya apa salahnya salah satunya misalnya gedung ini sampai kawat dibongkar punya sudah ada perda ini? Kalau misalnya bangunan itu tidak sesuai daripada perizinannya, biasanya itu kan kalau misalnya di bangunan ini mereka tuh ada dana. Iya, ya. Infrastrukturnya itu seperti apa, ya kan ada dananya itu seperti apa. Pas kalau misalnya tidak sesuai daripada dana yang diajukan, itu adalah kesalahan. Kenapa kita menggunakan sanksi administratif ini supaya investor itu masuk ke dalam khususnya ke Kota Banjarmasin. Kepala Dinas PPR Banjarmasin Suri Sudarmadia menyatakan aturan ini sangat penting untuk diterapkan agar pembangunan di Kota Seribu Sungai ini menjadi tertata serta memenuhi unsur keindahan dan kekuatan juga ramah terhadap lingkungan. Suri Sudarmadia memedahkan pembuatan aturan ini menindaklanjuti terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Nah, bu punya ada perda ini udah nambah gedung ya, bagaimana harus? Ya, pasti mengikuti aturan yang persetujuan bangunan gedung. Misalnya yang pertama mungkin terkait dengan keterangan tata ruang ya, keterangan rencana kota atau KPR gitu. Baru nanti setelah itu keluar baru masuk ke SIM-BG-nya gitu. Sistem Informasi Bangunan Gedung yang pada saat ini dikelola di bidang di bidang Posbank. Bu, selain untuk untuk supaya kota itu supaya jangan banyak gedung kan banyak mesinnya atau apa? Ini karena kota kita adalah kota jasa dan perdagangan, kita sudah mempunyai tata ruang ya, rencana tata ruang Kota Banjarmasin dan rencana detail tata ruang rencana detail untuk kawasan ekonomi Mantuil dan satu lagi rencana detail untuk kawasan perkotaan. Jadi dua regulasi ini yang mendasari semua pembangunan yang ada.